Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Pada pembukaan ini, bahasa Indonesia berpotensi menjadi alat utama pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sarana untuk berkomunikasi antar manusia dalam memperoleh pemahaman dan pengetahuan. Bahasa juga memegang peran penting dalam proses penyebaran dan pengembangan ilmu karena jati diri bahasa bergantung pada kemampuan bahasa dan keberhasilan mengembangkan bahasa negara itu sendiri. Di Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki potensi besar untuk menjadi alat utama dalam transfer ilmu pengetahuan lintas bidang. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, namun masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya kosakata ilmiah, minimnya penggunaan di jurnal internasional, dan lemahnya kebijakan akademik, serta strategi yang dapat ditempuh agar bahasa Indonesia lebih berdaya sebagai bahasa penghela ilmu. Di era globalisasi, pengaruh bahasa asing juga perlu disaring secara bijak. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dan menunjukkan bahwa penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kita mendapat banyak pengaruh budaya asing yang masuk ke sebuah negara, juga mempengaruhi banyak hal mulai dari gaya hidup, makanan, pola pikir, dan masih banyak lainnya. Bangsa Indonesia harus pandai menyaring bahasa asing yang akan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Penyaringan tersebut mencakup kosakata dan istilah dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah memerlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat akademik secara luas. Pertama ada pendahuluan. Peran bahasa dalam kehidupan dan ilmu pengetahuan. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam interaksi sosial, kehidupan bernegara, bidang pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, meskipun bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa nasional dan resmi, penggunaannya dalam karya ilmiah masih kalah oleh bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat peran bahasa Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama yaitu bagaimana peran bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan agar bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa penghela ilmu pengetahuan. Lalu ada tujuan penulisan. Pertama yaitu menganalisis peran bahasa Indonesia dalam ranah ilmiah. Kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, menawarkan solusi agar bahasa Indonesia dapat digunakan secara lebih luas dalam publikasi ilmiah. Selanjutnya yaitu ada manfaat penulisan. Penulisan bertujuan untuk memberikan wawasan kepada akademisi dan mahasiswa mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Diharapkan, presentasi ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan kebahasaan yang inklusif dan mendukung kemajuan pendidikan nasional. Presentasi ini juga mendorong pengembangan literatur ilmiah berbahasa Indonesia yang berkualitas, mempererat fungsi bahasa Indonesia dalam dunia akademik dan penelitian, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa nasional di tengah dominasi bahasa asing. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan melalui penggunaan bahasa yang efektif, komunikatif, dan bermakna. Pembahasan bab 2. 1. Bahasa dan ilmu pengetahuan. Menurut Goris Kera pada tahun 2004, bahasa merupakan alat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa bahasa, ilmu tidak dapat dikembangkan, diajarkan, atau disebarluaskan. Berikut 5 poin yang disampaikan oleh Goris Kera. 1. Bahasa sebagai alat pikir dan ekspresi ilmiah. 2. Bahasa sebagai media pengembangan ilmu. 3. Bahasa ilmiah dan ciri-cirinya, yaitu ada objektif, logis, baku, lugas, dan jelas. Keempat, bahasa sebagai media pengembangan ilmu. Kelima, bahasa adalah sarana pembentukan konsep. Yang bagian pembahasan kedua, bahasa Indonesia dalam konteks akademik. Bahasa Indonesia penting dalam forum akademik
sebagai saran pengembangan ilmu, namun dominasinya masih kalah oleh bahasa Inggris di jurnal internasional. Hal ini menghambat daya saing akademik lokal, seperti dikemukakan oleh Al-Wasilah pada tahun 2012. Kendala penggunaan bahasa Indonesia ilmiah seperti minimnya pemahaman struktur bahasa, kurangnya pelatihan, dan dominasi literatur asing turut berpengaruh kualitas karya tulis dan komunikasi ilmiah di perguruan tinggi. Yang ketiga, pengembangan bahasa ilmiah. Pengembangan bahasa ilmiah mencakup perluasan kosakata, pembakuan struktur bahasa, dan penyusunan istilah yang sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, Pusat Bahasa dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berperan penting dalam penyusunan padanan istilah asing dan pembakuan penggunaan bahasa ilmiah. Menurut Mulyono pada tahun 2000, pengembangan istilah harus konsisten dan sistematis agar mampu mengikuti perkembangan ilmu modern. Proses ini juga perlu melibatkan akademis, peneliti, dan masyarakat agar istilah yang dihasilkan tepat makna dan dapat diterima luas, serta didukung peningkatan literasi ilmiah dan pelatihan penulisan karya ilmiah sesuai kaidah bahasa baku. Pada bab 3 ini terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama, peran bahasa Indonesia dalam transfer ilmu. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan karena digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Penggunaannya dalam pendidikan, penelitian, dan publikasi memperluas akses terhadap ilmu. Sebagai bahasa nasional dan negara, bahasa Indonesia menyatukan keberagaman suku dan budaya, serta menjadi alat integrasi dan adaptasi sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu bangga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar dapat mendorong pemerataan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh wilayah. Kemudian poin yang kedua, tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Meski berpotensi sebagai bahasa ilmiah, bahasa Indonesia menghadapi tantangan seperti keterbatasan kosakata teknis, rendahnya minat menulis ilmiah, serta kebijakan yang lebih mengutamakan publikasi internasional. Dukungan institusi juga masih minim, padahal bahasa Indonesia penting untuk menyebarluaskan ilmu dan memperkuat identitas keilmuan nasional. Poin ketiga, strategi penguatan bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang menghambat penggunaan bahasa Indonesia secara luas dalam dunia ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi penguatan agar bahasa Indonesia dapat benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa strategi penguatan bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah. Yang pertama, pengembangan dan pembakuan istilah ilmiah. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus aktif menyusun, membakukan, dan menyosialisasikan istilah-istilah ilmiah. Penting untuk terus mengembangkan padanan istilah asing dalam berbagai bidang ilmu, terutama sains dan teknologi, sesuai dengan kaidah linguistik dan mudah dipahami. Yang kedua, peningkatan literasi akademik. Institut pendidikan perlu mengintegrasikan keterampilan menulis ilmiah dalam kurikulum, terutama sejak tingkat menengah hingga perguruan tinggi. Pelajar dan mahasiswa harus dibiasakan menyusun laporan, artikel, dan karya tulis ilmiah dalam bahasa Indonesia dengan struktur dan gaya bahasa ilmiah yang benar. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia dalam publikasi ilmiah. Lembaga riset dan perguruan tinggi perlu mendorong dosen dan peneliti untuk menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal berbahasa Indonesia. Selain jurnal internasional, ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dalam bahasa yang mereka kuasai. Yang keempat, penerjemahan karya ilmiah. Karya-karya ilmiah internasional yang penting dan relevan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara akurat dan berkualitas. Penerjemahan ini akan memperkaya khazanah literatur ilmiah nasional dan mempermudah pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Yang kelima, penyelenggara forum ilmiah berbahasa Indonesia. Seminar, lokakarya, konferensi, dan diskusi akademik sebaiknya diselenggarakan dalam bahasa Indonesia untuk memperkuat fungsinya sebagai bahasa komunikasi ilmiah nasional. Kegiatan ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan diri ilmuwan dalam menggunakan bahasa sendiri. Yang keenam, dukungan kebijakan dan regulasi.
Pemerintah perlu menerbitkan kebijakan yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia akademik dan penelitian. Misalnya, dengan menetapkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi di perguruan tinggi nasional. Bab 4. Penutup. Yaitu ada 2 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan ini, bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Walau menghadapi tantangan, kosakata terbatas, dominasi bahasa asing, banyak upaya dilakukan untuk memperkuat perannya sebagai bahasa ilmiah. Kunci utamanya yaitu berkolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat akademik. Peran generasi muda sangat penting, dapat gunakan bahasa Indonesia secara konsisten di ranah akademik. Ikut mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang unggul. Kemudian ada saran, yaitu lembaga pendidikan harus mendorong penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Pemerintah perlu menyediakan dukungan kebijakan, anggaran, dan pelatihan akademik. Pengembangan glosarium ilmiah dapat penerjemahan karya asing diperlukan ditingkatkan. Internasionalisasi bahasa Indonesia harus dilakukan melalui diplomasi bahasa, kolaborasi riset, dan promosi publikasi ilmiah bahasa Indonesia. Mahasiswa dan akademisi diharapkan aktif menciptakan konten ilmiah bermutu agar bahasa Indonesia semakin diakui di tingkat global. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.